puji. Tuhan, puji nama Tuhan. Kita semua percaya kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, amin. Terbukti sampai hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan, amin. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Mari tundukkan kepala, kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan melalui ibadah kami Tuhan. Kami jemaat-Mu di tempat ini, bahkan jemaat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu Tuhan Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kasih kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sampai pagi hari ini kami boleh ada, semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kasih dan kesetiaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, melalui kelemahan kami Tuhan, melalui segala keberadaan kami Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami muliakan, biarlah hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Hati kami sungguh terbuka bagi jamahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Kami mau menyenangkan Tuhan, kami mau memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Katakan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala setiamu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Ini kami bawa hati kami Tuhan, di hadirat-Mu naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi nyatakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa,
selalu. Mari dengan kerinduan nyatakan di hadirat Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang Tuhan dengan segala kerinduan kami Tuhan. Ya, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Sekali lagi di hadapan Tuhan katakan, ya Tuhan, ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Sambil angkat tanganmu katakan, kami sembah Engkau ya Bapa, ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Mari di hadirat Tuhan nyanyikan dengan sungguh, kami sembah Engkau ya Tuhan, ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu ya Yesus. Nama-Mu Yesus, ya Tuhan. Dalam hidupku selalu. Jemaat sendiri nyanyikan ku sembah ya Tuhan, ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang meninggikan Kau Tuhan. Nama-Mu Yesus. Dalam hidupku. Sekali lagi di hadirat Tuhan ku sembah Kau, kami sembah Engkau
Engkau ya Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Mari jangan turunkan tanganmu, angkat tanganmu tinggi di hadirat Tuhan, katakan ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau, kami sembah Engkau ya Tuhan, kami mau meninggikan Kau Yesus ya Tuhan. Dalam hidupku selalu ku sembah, kami sembah ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidup kami Tuhan, dalam hidupku selalu. Kami membawa segala kerinduan kami untuk kami mendengarkan suara-Mu pagi hari ini Tuhan. Dengan segenap hati kami mau mengatakan bahwa Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Engkau yang terbesar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku ingin lebih dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segala
selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita. Tuhan segalanya di hidup kita.
berjanji selalu ada hujan. Ya. Tetapi dia berjanji memberikan kekuatan bagi umatnya. Amin Tuhan. Bila topan ganas melandau, sekali lagi katakan serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari sama-sama angkat tanganmu lebih lagi di hadapan Tuhan, katakan, yes Lord. Oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupku dan hidupku. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari serahkan sama Tuhan, katakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban kita di kaki Tuhan. Yes. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan dengan iman, dia ganti segala duka. Amin Tuhan. Menjadi suka. Oh, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Dia yang terbesar dalam hidup kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita. Tepuk tangan yang meriah buat Dia.
menolong setiap kita untuk kita semakin dikuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pujian ini menjadi kerinduan setiap kita dan pengakuan setiap kita bahwa hanya Yesus saja yang terindah di dalam hidup kita. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, panggil nama Yesus. Ya Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Ya ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Amin Tuhan. Panggil namanya Yesus. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, Yesus namamu. Ya Tuhan, ini pujian dari hati kami Tuhan. Kau dambaan jiwaku. Kami mengasihi Engkau, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Katakan dengan hatimu, yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan. Biarlah hidup kami berkenan bagi Engkau Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam. Mari sambil angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku, katakan, yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Ya
Kedua tanganmu angkat tinggi di hadapan Tuhan, katakan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidup kami hanya bagi Engkau. Yes, Lord. Namun Kau segalanya yang terbaik di dalam. Hai jemaat Tuhan, dengan kerinduanmu katakan, yang ku mau. Ya Tuhan, Engkau melihat setiap hatimu Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan bagi Engkau Tuhan. Ya Yesus. Namun Kau segalanya. Ya Tuhan. Dengan lebih lagi katakan, yang ku mau. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Mari sambil bangkit berdiri katakan, yang ku. Angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Biarlah ini sebagai pembuktian kita. Kita mau tetap mengikut Yesus, mengiring Yesus. Ya Tuhan, bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Jangan turunkan tanganmu, tetap katakan, yang ku mau hanya menyenangkan. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan, namun Kau segalanya Tuhan yang terbaik di dalam hidupku. Namun Kau segalanya yang terbaik di dalam Satu hal yang kami sangat rindukan di sepanjang kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau sangat berkenan atas segala apa yang kami lakukan pada hari ini. Biarlah Engkau sungguh disenangkan melalui segala pujian dan penyembahan kami. Sebab kami menaikkan semuanya itu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau. Sebab Engkau Allah adalah Allah yang begitu sangat baik dalam kehidupan kami. Maka dari itu kami mau memberikan satu pengagungan, penghormatan melalui ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan satu hal lagi, kami juga bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami belajar akan firman-Mu. Engkau telah memanggil kami di tempat ini. Engkau ingin supaya kami belajar akan firman-Mu. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menghargai panggilan Tuhan. Kami mau merespon panggilan Tuhan itu dengan kami menempatkan hati kami, pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Sebab satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami mau menjadi murid-Mu yang seperti yang Kau kehendaki. Roh Kudus
yang sudah berdiam dalam diri kami, tolonglah kami untuk kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan saja. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Saya berdoa dan berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik. Amin. Namun bila kurang baik, kita tetap bersyukur karena kita beri kekuatan sama Tuhan. Nah, pada pagi ini saya akan berbicara tentang kembali ke proses pemuridan Yesus. Saya akan awali lagi dengan sebuah pertanyaan. Ya, kalau sungkan tidak apa-apa, jawab dalam hati saja, tapi kalau mau menjawab silakan. Ciri-ciri orang yang rohani itu seperti apa? Ya. Ciri-ciri murid yang sejati, yang original, ciri-ciri murid yang sungguh-sungguh, itu seperti apa? Ini tidak ada yang menjawab karena sungkan atau memang tidak tahu jawabannya. Ya. Kalau karena sungkan, baik saya tidak memaksa, tapi kalau andai kata tidak tahu, saya sedikit tersinggung. Ya. Kenapa? Karena ciri-cirinya sudah ada di depan mata kok sulit jawabnya. Gitu ya. Pertanyaan saya selanjutnya, siapa yang setuju? Bisa angkat tangan, saya ingin tahu jawabannya. Siapa yang setuju ini ya? Pendeta belum tentu rohani. Nah, jawaban jemaat lebih menyinggung saya. Jadi secara tidak langsung yang di depan ini belum tentu tidak berani jawab ya, takut menyinggung 3 kali, tidak apa-apa ya. Memang betul. Ciri-ciri orang yang rohani itu belum tentu seperti pendeta. Sangat belum tentu. Coba perhatikan kata-kata di sini. Ada kata misi, ada kata pikul salib, ada kata disiplin, ada kata bertumbuh. Dan di kolom yang satunya ada kata berkat, ada kata kenyamanan, ada kata kebebasan, dan ada kata mujizat. Jawab dalam hati saja ya, supaya nggak nyinggung yang di depan nantinya. Kalau kita disuruh memilih kata-kata di dalam 2 kolom ini, kita milih kolom yang deretan misi atau yang deretan berkat. Kalau saya boleh menebak, kita semua kemungkinan akan memilih kata-kata yang berkat, kenyamanan, kebebasan, dan mujizat. Kata-kata ini adalah kata-kata yang selalu dipilih oleh orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia bukan hanya memilih berkat, dia bukan hanya memilih kenyamanan, dia bukan hanya memilih kebebasan, dia bukan hanya memilih mujizat, tetapi juga dia mau bermisi, dia juga mau pikul salib, dia juga mau hidup disiplin, dan dia juga mau bertumbuh. Inilah ciri orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Inilah ciri-ciri orang Kristen yang sungguh-sungguh mau menjadi murid Kristus. Jadi bukan hanya satu bagian yang dia pilih, tetapi seluruhnya itu akan dikerjakan dan menjadi bagian dalam diri kehidupan orang Kristen. Meskipun saat ini kita sudah tahu ciri-ciri murid Yesus yang sungguh-sungguh dan yang tidak. Ciri-ciri orang Kristen yang original sama yang KW. Ciri-ciri orang Kristen yang betul-betul asli atau palsu. Sekalipun kita sudah tahu ciri-cirinya. Tapi jujur saja, kita juga sulit menilai seseorang ini rohani atau tidak. Betul atau salah? Satu sisi kita mungkin pernah menilai, orang ini pasti rohani. Tapi suatu kali kita melihat realita kehidupan sehari-harinya, ternyata orang ini tidak rohani. Tapi jujur aja kadang penilaian kita salah.
tolak ukur kita salah. Mengapa kita sulit menilai orang ini rohani atau tidak rohani? Karena secara casing ya, secara tampilan tampak luar itu sama. Jujur aja kita semua di ruangan ini sama-sama beribadah, sama-sama berdoa, sama-sama memuji, sama-sama menyembah. Tapi dapat dikatakan tidak semuanya rohani dengan sungguh-sungguh. Kita tampak luar sama, tetapi belum tentu isinya sama. Tapi kita juga sulit menilai kedalaman seseorang. Sehingga firman Tuhan mengatakan janganlah engkau menghakimi. Sekalipun sulit kita menilai orang itu rohani atau tidak, namun tidak berarti tidak dapat dibedakan. Saya minta jemaat betul-betul perhatikan ayat yang akan saya tampilkan ini dengan baik. Sebab ayat inilah yang akan membedakan mana orang Kristen yang original, mana orang Kristen yang imitasi, mana orang Kristen yang sungguh-sungguh, dan mana orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Maka ayat ini sebagai tolak ukurnya. Demikianlah firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Semua yang ada di ruangan ini pasti pernah mengatakan, Yesus Juru Selamat. Tapi Matius mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami bernubuat dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Tetapi apa jawab Tuhan di ayat yang ke-23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, apa katakan? Waduh, ngeri jemaat Tuhan. Aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya sengaja membuat warna kuning dari setiap subjek yang disebutkan dari 3 ayat ini. Coba sama-sama kita jawab, setiap orang yang berseru kepadaku, setiap orang di sini siapa? Orang Kristen, betul? Sama seperti kita. Bukan setiap orang Kristen yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia ini juga siapa? Orang Kristen juga. Sama-sama orang Kristennya. Yang satu cuma lip sync berseru, yang satu melakukan. Tetapi secara tampak luar statusnya sama-sama orang Kristen. Tetapi terjadi perbedaan, sekalipun sama, tapi belum tentu sama persis. Setiap orang Kristen melainkan dia juga orang Kristen. Pada hari terakhir banyak orang Kristen juga akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami ini siapa? Orang Kristen juga. Telah bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Tapi pada waktu itulah Tuhan berkata terus terang kepada mereka. Mereka siapa? Orang Kristen juga. Dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kamu ini siapa? Orang Kristen juga, bukan orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang kenal Tuhan. Tapi Tuhan bisa mengatakan, aku tidak mengenal engkau, enyalah daripadaku sekalian kamu membuat kejahatan. Saya ketika merenungkan ayat ini, dalam hati saya bertanya, ketika Tuhan nanti datang kedua kali, Tuhan jawab apa? Masuklah atau nyala. Pada waktu Tuhan datang kedua kali, ini akan terjadi kejutan yang besar-besaran menurut saya. Kenapa? Seandainya saat ini saya merasa, saya yakin Tuhan datang, saya masuk surga. Tapi kalau andai kata betul-betul itu terjadi dan Tuhan mengatakan, nyala engkau Daniel pembuat kejahatan. Itu suatu kejutan terbesar saya sepanjang hidup saya. Bahwa Tuhan mengatakan, nyala daripadaku, kamu pembuat kejahatan.
Dengan demikian apa yang harus kita lakukan setelah ini ketika kita tahu ayat ini? Mari Bapak Ibu semua, kita harus putuskan kalau dalam rangkaian kemerdekaan selalu ada slogan merdeka atau mati. Kali ini saya membuat slogan berubah atau mati. Kalau saat ini kita disadarkan oleh ketika ayat ini bahwa tidak semua orang Kristen akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini juga berbicara kepada kita bahwa kita menjalani kehidupan kekristenan kita bukan hanya sekedar menjalani hidup ini saja. Tapi harus ada sesuatu yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen yang sejati. Kalau mulai saat ini kita tidak berubah, maka janganlah kaget nanti kalau kita mengalami kematian, kekekalan yang sama-sama kita tidak inginkan. Berubah atau mati. Berubah ke arah mana? Berubah ke arah Kristus. Ikutilah proses pemuritan Kristus. Nah, maka pada hari ini kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-31 sampai 32. Bagaimana supaya kita masuk dalam proses pemuritan Kristus yang sejati itu. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan hanya label status Kristen, tetapi kehidupan tidak menunjukkan kekristenan. Kita mau menjadi orang Kristen yang nantinya Tuhan datang. Masuklah ke dalam kerajaanku yang kudus ini. Maka saat ini kita belajar dari kitab Yohanes pasal 8:31, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Maka poin yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita berubah saat ini adalah tetap hidup dalam firman Tuhan. Nah, pengertian ayat ini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Pengertian kata jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya di sepanjang kehidupan kita, pastikan kita menghidupi firman Tuhan. Di situasi apapun, biarlah tetap firman Tuhan yang hidup, yang berbicara kepada kita. Saya mau tanya, di waktu kita susah, adakah firman Tuhan dalam diri kita atau tidak? Di waktu kita ada masalah, adakah firman Tuhan dalam diri kita atau tidak? Di waktu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, adakah firman Tuhan dalam diri kita? Kalau situasi-situasi yang demikian, firman Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita, maka tidak kaget kalau kita menjumpai orang Kristen ketika ada masalah, ketika doanya tidak dijawab, ketika tidak mengalami kesembuhan, dia berhenti berdoa, dia berhenti beribadah, bahkan pada akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Karena firman Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Tetapi kalau orang Kristen yang betul-betul menghidupi firman Tuhan dalam dirinya, dalam situasi apapun, itu tidak akan menggoyahkan imannya kepada Tuhan. Tidak akan mematahkan kesetiaannya kepada Tuhan. Bahkan dia tidak akan menyalahkan Tuhan, bahkan dia tidak akan kecewa kepada Tuhan, bahkan dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena dia tahu persis, firman Tuhan tidak menjanjikan semuanya baik. Tapi yang firman Tuhan janjikan adalah engkau akan diberi kemampuan untuk menghadapi segala situasi apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Berapa sering kita menjumpai orang Kristen kalau lagi susah, doa puasanya kenceng. Tapi kalau sudah diberkati, masih doa puasa? Halo? Berapa kali kalau kita mengalami suatu butuh pertolongan Tuhan. Aduh, semua kegiatan ibadah Senin sampai Minggu diikutin. Tapi kalau sudah diberkati Tuhan, Senin sampai Minggu gak muncul-muncul. Bahkan sampai dikunjungi pun juga gak muncul. Tetapi kalau orang Kristen yang betul-betul firman Tuhan itu tetap tinggal
menghidupi dirinya situasi panas, hujan, suka, duka. Tetap dia akan menunjukkan pribadi adalah seperti Kristus telah tinggal di dalam dirinya. Seorang yang bernama Horatius Bonar mengatakan seperti ini. Jika Anda adalah orang Kristen, konsistenlah. Jadilah orang Kristen setiap waktu di setiap bagian kehidupan. Jadilah orang Kristen di sepanjang waktu dan di setiap bagian kehidupan. Ini pengertian jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya, jangan di waktu suka, senang, gembira jadi orang Kristen. Tapi di waktu duka, susah, menderita, jadi apa? Jadi keinginan diri sendiri, ya, frustasi, depresi, murtad. Ya. Ini maksudnya di sini. Jadi waspadalah terhadap kemuritan setengah hati, kompromi dengan kejahatan, menjadi seperti dunia. Kekristenan yang setengah hati hanya akan menghinakan Tuhan. Sementara itu membuat Anda menyedihkan rohani. Jadi jangan pernah kita menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, musim-musiman ya. Musim hujan baik, musim panas tidak baik imannya. Nah, mungkin dalam hati Bapak Ibu mengatakan seperti ini. Saya sudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh loh. Tapi kenapa kadangkala firman Tuhan tidak melekat terus dalam diri saya. Kadangkala saya mengalami suatu problema kehidupan yang firman Tuhan gak ada dalam diri saya. Sehingga saya lebih menuruti keinginan daging, keinginan hawa nafsu saya. Maka jujur saja saya mau mengatakan, berapa sering kita hidup melekat dengan Tuhan. Kalau kita hanya melekat kepada Tuhan pada waktu, maaf ya di sini saya ngomong tidak bermaksud menyinggung pribadi, lepas pribadi. Tapi saya membicara keseluruhan. Kalau termasuk saya juga, kalau kita hanya mendekatkan diri kepada Tuhan hanya pada waktu ibadah saja, 1,5 jam, maka hari Senin sama Sabtu kita mendekatkan diri kita kepada siapa? Kalau kita hanya membaca Alkitab 5 menit saja, itu pun seminggu sekali mungkin. Lalu kita mengandalkan pada waktu ibadah kayak seperti ini, apakah itu cukup? Ya kalau pas ibadah enggak ngantuk, kalau pas ngantuk, bablas sudah firman Tuhannya. Colek kanan kirinya, ngantuk enggak ya? Puji Tuhan, enggak ada yang ngantuk ya. Di sini orang Kristen yang original semua, tidak ada imitasi. Sementara kita tahu dunia di sekitar kita ini semakin jahat atau semakin baik. Firman Tuhan mengatakan dunia akhir-akhir ini semakin jahat. Jadi kalau kita membawa diri kita lebih banyak waktu kita di luar firman Tuhan, maka secara otomatis itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi kalau kita juga lebih banyak membawa hidup kita terus mendekatkan diri kepada firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari, tidak hanya cuma 5 menit, tapi betul-betul membaca, merenungkan, mempelajarinya, mendalami dengan baik-baik setiap hari. Saya pastikan keadaan kita pasti berbeda. Jadi kalau kita cuma hanya memberikan diri kita hanya cuma sesingkat waktu, sementara kita jauh lebih banyak menghabiskan waktu dengan kesibukan kita. Kita sibuk tidak salah, tetapi harus seimbang. Kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan tontonan di handphone. Kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan HP, dengan games yang ada di HP kita. Kita lebih banyak nonton drama Korea. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kita dengan hobi kita. Kita lebih banyak menghabiskan dengan nongkrong sama teman-teman kita, sahabat kita. Jujur aja belum tentu nongkrongan kita itu memuliakan Tuhan, betul atau salah? Nah kalau kita nongkrong dengan tetangga, gosip, lama-lama kita jadi, saya nggak jawab. . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . .
lama-lama kita dipengaruhi dikit-dikit gosip, dikit-dikit pembicaraan yang enggak baik, kita juga akan terpengaruh. Sehingga apakah itu dapat menjamin firman Tuhan akan terus melekat dalam kehidupan kita? Saya pastikan tidak. Kembali kepada slogan kita tadi, berubah atau mati. Mari saat ini, baik saya juga, mari kita sama-sama berubah. Luangkan lebih banyak waktu kita mendekat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Bukan kepada hal yang di luar Tuhan, apalagi itu hal yang tidak memberkati. Yang justru merusak kehidupan kita. Malah justru kita ikuti. Tetapi kita lebih menjauhi hal-hal yang sifatnya rohani. Saya punya sebuah ilustrasi seperti ini. Saya rasa semua kita tahu ya, di mana ini? Flyover, saya sudah dengar itu ya. Itu berarti suka lalu lalang Surabaya, Malang, Surabaya, Malang ya. Ini flyover yang di, kalau ke kiri itu mau ke Terminal Arjosari, nah ini lurusnya ya kan. Nah, di situ tertulis satu aturan, sepeda motor tidak boleh lewat. Kecuali jam 6 pagi sampai jam 10 atau jam 4 sampai jam 7. Di luar itu tiba-tiba ada operasi zebra yang dilakukan oleh kepolisian. Lalu sempat saya lewat pun juga saya dicegat, saya bukan naik atas tapi naik bawah. Ya, jadi ternyata operasinya campur. Yang lewat bawah juga dicegat karena untuk operasi kelengkapan surat dan juga yang di atas yang level over yang melanggar jamnya, wes kena semua. Pada waktu ada sepeda motor turun dari jembatan, bisa lari enggak? Kalau jadi itu digeromboli polisi dan mobil, bisa ngebut lari enggak? Bahaya ya kan? Enggak bahaya dah ya, bahaya ya. Nah, dicegat semua. Tidak ada kesempatan saya lihat waktu saya dioperasi kelengkapan surat saya kasih saya lihat. Tidak ada satu motor pun yang bisa lolos dari cegatan polisi. Semuanya suruh minggir dan semua tidak ditanyai kelengkapan suratnya tapi langsung ditilang. Kenapa? Ini sudah di luar jam ketentuan, kenapa kamu nyebrang lewat sini? Saya menilai orang-orang yang kena tilang tahu enggak aturan ini? Sebagian besar tahu, tapi ndablek. Enggak konsisten. Ya taat, jangan melanggar. Jadilah orang Kristen yang konsisten, kata Horatius tadi. Supaya di sepanjang kehidupan kita menunjukkan nilai-nilai kekristenan kita. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kalinya, kita enggak akan mengalami penolakan yang dari Tuhan. Kalau sampai kita tidak konsisten, seperti pengendara motor ini tidak konsisten taat. Dulunya taat, kenapa sekarang enggak taat? Alasannya macam-macam. Mungkin kepepet, mepet, telat, takut terlambat, terus macam-macam. Sehingga dia nerobos itu flyover, tapi yang terjadi adalah dia justru malah kena tilang. Kalau saya tanya sama jemaat, kenapa enggak ibadah? Kenapa enggak pelayanan? Kenapa enggak ikut doa? Pasti punya 1001 alasan. Tapi kalau diajak, ayo di luar ibadah, pasti sedikit 1000 alasan untuk menolaknya. Tapi sekali lagi, sekalipun kita punya beribu-ribu alasan, mari firman Tuhan sudah berbicara kepada kita semua. Kompromi kita bisa membawa kematian pada akhirnya. Mari kita berubah saat ini, konsisten dengan nilai-nilai kekristenan kita, jangan mau kompromi dengan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tetap hidup di dalam kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 32 demikian mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Bagaimana bisa pengetahuan firman Tuhan akan membawa kita terbebas, akan membawa kita mengalami kemerdekaan. Nah, kemerdekaan di sini yang disinggung Yohanes apa? Berbicara tentang apa? Berbicara tentang dosa. Jadi ketika firman Tuhan ada di dalam pikiran kita yang terus-menerus hidup, itu akan memerdekakan kita dari godaan atau hukuman maut, yaitu dari dosa. Sebuah pengetahuan membuka sebuah paradigma yang baru, dan ketika mendapat satu pengetahuan yang baik, menimbulkan perilaku yang baik. Ketika hidup kita terus diisi oleh firman Tuhan dan firman Tuhan dan firman Tuhan dan firman Tuhan, maka benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita akan mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Kita akan dibebaskan dari godaan-godaan dosa. Pak, tapi saya terus hidup di dalam firman Tuhan, tapi kadangkala saya mengalami kejatuhan. Apakah itu tidak berarti saya tidak menghidupi firman Tuhan? Nah, saya mau di sini membuat perbandingan ya, antara jatuh dengan apa? Kecanduan. Singkatnya, kalau jatuh, itu kita jatuh karena faktor di luar kita. Tapi kalau yang namanya kecanduan, itu kita jatuh karena faktor di dalam diri kita. Saya berikan suatu gambaran seperti ini. Saya punya teman, ini teman seangkatan saya waktu sekolah kitab. Saya akui anak ini integritasnya tinggi. Betul-betul tinggi. Bahkan pada waktu ujian semua rame, semua nyontek, dia berani berdiri dan mengatakan, teman-teman jangan nyontek, ayo integritas. Saya mikir, berani juga ya anak ini ya gini. Tapi suatu kali ujian itu tiba. Setelah ujian selesai, dia mendekati saya dan mengatakan, aduh Dan, saya lihat mukanya ini kok gak enak, kok nyesel, kayak mau nangis, mukanya sedih sekali. Kenapa kamu? Saya berusaha untuk tidak jatuh, tapi saya jatuh kali ini. Kenapa? Saya nyontek tadi. Dia menceritakan kronologis peristiwa dia nyonteknya gimana. Jadi begini, ujian pada waktu itu adalah ujian yang salah satu mata kuliah yang menentukan mahasiswa itu lulus atau tidak. Jadi kalau di sekolah kitab itu ada istilah mata kuliah wajib dan ada yang tidak wajib. Kalau sampai mata kuliah wajib ini ada yang tidak baik nilainya, maka dia tidak bisa wisuda. Nah ini ujian terakhir, berarti penentuan ini. Nah karena dia ketakutan, dia tidak bisa menjawab ini soalnya. Temannya sebelah yang bisa jawab, itu lembarnya jatuh. Nah kalau lembarnya jatuh, lalu dia merespon untuk mengambil, bisa kan dia harusnya begini, nih betul enggak? Tapi yang dia lakukan adalah dia jatuh, dia lihat dulu dan dia kasih. Gini. Saya mau tanya, membuat dia jatuh faktor luar atau faktor dalam? Yang menggodanya? Luar. Coba kalau lembar itu enggak jatuh, mungkin dia akan bertahan. Jujur aja, kita manusia punya kelemahan, tapi kelemahan kita jangan dijadikan alasan untuk kita jatuh dalam dosa. Kalau kita sudah hidup berusaha melekat, menghidupi, mentaati, melakukan firman Tuhan, namun ada kalanya kita mengalami kejatuhan. Sekali lagi itu bukan karena kita yang ingin, tapi kita enggak kuat dengan godaan sehingga kita jatuh. Tapi berbeda dengan yang namanya kecanduan. Tidak ada godaan, kita yang memulai. Jadi kalau teman saya ini kecanduan nyontek, enggak perlu nunggu godaan, dia sudah begini, nomor berapa itu? Itu jawabannya apa? Begitu. Jadi harus dibedakan antara jatuh dalam dosa dengan kecanduan. Tapi bermasalah adalah orang Kristen yang kecanduan. Jadi meskipun tidak ada godaan faktor dari luar yang menyebabkan dia jatuh, tapi kalau dia sudah kecanduan, dia akan menjatuhkan dirinya kepada dosa. Tidak perlu nunggu dosa menggodanya. Dia akan menjatuhkan dirinya, melanggar firman Tuhan dan berbuat dosa. Karena dalam dirinya bermasalah. Dia kecanduan. Maka hati-hati dengan hal semacam ini. Dosa apa yang tidak bisa kita letakkan saat ini di bawah kaki Tuhan?
Apakah itu betul-betul karena faktor dari luar atau karena itu ya kita kecanduan? Bila ada kita mengalami hal yang demikian, marilah kita melepaskan kecanduan itu. Sebagai penutup saya akan berikan satu kalimat dari John Piper. Jika kita terlepas dari jangkar firman Tuhan, kita tidak akan bebas. Kita akan menjadi hamba atau budak nafsu diri sendiri dan tren populer yang berbuah dosa. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa dosa selain kita membawa diri kita hidup melekat dengan firman Tuhan. Berubah atau mati. Dua kebenaran firman ini tetap hidup di dalam firman Tuhan. Dan kita mau membawa hidup kita merdeka dari dosa. Putuskan mulai hari ini. Kita mau berubah atau kita akan terkejut dengan kedatangan dua kalinya Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menerima kita. Kembalilah ke proses pemberitaan Yesus. Yang Yesus inginkan adalah yuk hidup tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Terus hidupi firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kita akan dibebaskan dari kecanduan-kecanduan dosa itu. Tapi kalau kita tetap mengeraskan hati kita tidak mau berubah, maka firman Tuhan juga tidak banyak bekerja dalam kehidupan kita. Untuk sebagian merespon firman Tuhan, saya punya satu pujian. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Lagu ini biarlah menjadi doa kita. Bahwa kita bukannya sekedar mengatakan aku mengasihi engkau. Tetapi kita mau juga merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya kita mau setiap hari dan setiap waktu firman Tuhan. Mau kita baca, bukannya sekedar kita baca. Kita pelajari, kita dalami, kita renungkan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita melakukan firman Tuhan. Saya sambut jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya mengajak jemaat untuk menyanyikan pujian ini dari awal. Musik dengan perlahan mengiringi kita pujian ini. Mari nyanyikan pujian ini sebagai doa kita, sekaligus sebagai komitmen kita. Tuhan, saya mau berubah. Saya mau berubah mengikuti proses pemerintahan Engkau. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Kami tidak mau sekedar kata-kata, tapi inilah hati kami yang kami mau ungkapkan kepada Engkau, Tuhan. Yes. Engkau, katakan dengan apa? Dengan segenap jiwaku. Jadikan itu doa kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk renungkan firman-Mu, amin, siang dan malam. Katakan perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau berkomitmen lagi untuk lebih lagi mengasihi Engkau dengan melakukan firman-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Ampuni setiap kami Tuhan, jika di dalam kehidupan kami masih jauh dari sempurna, bahkan seringkali menyakiti hati Engkau dengan tidak melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi pagi hari ini Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami, dan firman-Mu itu juga yang akan menguatkan kami. Amen. Untuk kami mulai melangkah, untuk kami mulai belajar lebih lagi mengasihi Engkau dengan melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan melebihi dan Engkau urapi lebih lagi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Layak dipuji di
kita sudah diberkati pada ibadah kita pagi hari ini. Angkat tangan kita semua, amin, haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saya undang kembali jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita mengangkat tangan kita yang benar-benar. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Karena anugerah-Mu kami boleh datang beribadah. Dan kami boleh memuji, memuliakan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Melawat setiap kami semua, memberkati setiap kami semua, bahkan Engkau akan mengubahkan setiap kami semuanya Tuhan. Saat ini di akhir ibadah, sehati kami mau membawa bersama-sama kurban persembahan. Baik itu kurban persembahan yang kami berikan hanya kepada Engkau untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Juga kurban persembahan diakonia yang Tuhan akan pakai boleh menjadi sarana berkat bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan ya Tuhan. Tuhan, pakailah setiap kami semua untuk kami boleh bergandeng tangan, kami boleh dipakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Memberkati akan setiap tangan-tangan yang sudah mempersiapkan dan memberikan dengan penuh sukacita. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah juru selamat di dalam kehidupan kami semuanya. Firman-Mu boleh tetap termaterai di dalam kehidupan kami, sehingga kami mau selalu belajar sebagai murid. Kami boleh menjalani proses perubahan untuk kami boleh melakukan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan-kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Kami mau Tuhan, kehidupan kami hari demi hari lebih memuliakan akan Engkau, lebih menyenangkan akan Engkau, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini sehati kami juga berdoa untuk program gereja ke depan Tuhan. Baik Tuhan, di bulan Oktober kami akan mengadakan KKR selama 2 hari. Tuhan mempersiapkan,
Tuhan memakai setiap kami semua. Bahkan kami percaya di dalam kegiatan KKR ini akan membawa satu kebangunan rohani di dalam jemaat-Mu, di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga Tuhan, di dalam bulan November kami akan melakukan ibadah syukur HUT 50 tahun gereja kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap panitia yang sudah mempersiapkan semuanya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh bersama-sama mempersiapkan semuanya dan kami boleh mempersembahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk proses pengerjaan renovasi gereja Tuhan yang sudah berjalan dan tetap akan berjalan hingga pada waktunya. Tuhan akan memberikan kelancaran segala sesuatunya dengan hasil yang terbaik. Karena kami percaya Tuhan, kami ingin Tuhan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semuanya kami boleh hidup di dalam kasih dan anugerah yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan, kami percaya setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani dan jemaat yang sudah beribadah, kami semua diberkati di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat dan kuduskan hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini mengalami kesakitan, yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kebugaran. Tuhan akan memberikan kekuatan, kesembuhan yang di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini juga hamba berdoa untuk jemaat-jemaat yang dalam kebutuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberikan kecukupan di dalam kelimpahan yang di dalam Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat yang saat ini sedang mengalami susah, mengalami duka, kekecewaan, kiranya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau gantikan dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat yang saat ini menjalani, sedang menghadapi problema, sedang menghadapi masalah. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan buka jalan-jalan keterbukaan ya Tuhan, sehingga masalah-masalah yang dapat terselesaikan semuanya hanya di dalam kemurahan yang daripada Tuhan saja Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu. Terimalah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa